Sampurasun. Dunia hiburan di tanah air pasti mengenal sosok yang satu ini, yaitu Kang Ibing. Ia sebagai pelawak sekaligus aktor. Karir pelawak asal Sumedang, Jawa Barat tersebut mulai bersinar sejak memerankan karakter Kabayan di film Si Kabayan pada tahun 1975. Selain lekat dengan image Kabayan, Kang Ibing juga terkenal dengan bobodoran Sunda yang berhasil membuat masyarakat terhibur tanpa mengecilkan lawan atau pelawak lainnya. Kang Ibing yang merupakan seorang seniman asal Sunda yang namanya melegenda hingga saat ini. Seniman serba bisa yang bernama asli Raden Aang Kusmayatna Kusyana Sambakurnia Kusumadinata ini lahir di Sumedang pada tanggal 20 Juni 1946 dan meninggal di Bandung pada tanggal 19 Agustus 2010. Banyak yang bertanya mengapa namanya disebut Ibing. Awal mula nama Ibing tercetus ketika beliau sedang memulai karirnya sebagai penyiar di salah satu radio di kota Bandung, yaitu Radio Mara 27, dengan rubrik yang dibawakannya yaitu Kios Cinta Radio Mara. Kebiasaan Kang Ibing di saat siaran yang suka joget atau ngibing, maka tercetuslah nama Ibing yang kemudian digunakan sebagai nama samaran karena pada saat itu semua penyiar harus menggunakan nama samaran. Selain sebagai penyiar, dia juga bergabung dengan grup pelawak yaitu The Kabayan. Grup pelawak tersebut terdiri dari pelawak asal Sukabumi Om Kusman, Kartanegara Suryana Patah, pelawak asal Garut yang terkenal dengan nama Babah Holiang. Kang Ibing merupakan lulusan sastra Rusia di Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran Bandung. Selama menjadi mahasiswa, pria kelahiran 20 Juni 1946 ini juga aktif menjadi penasehat Departemen Kesenian hingga staf asisten dosen Fakultas Sastra Unpad. Hampir setengah hidupnya dia curahkan pada organisasi mahasiswa Sunda atau DAMAS dengan tujuan mengikat tali silaturahmi sekaligus ngamumulai bahasa, sastra, dan seni budaya. Selain sebagai penyiar radio, di era tahun 1987, Kang Ibing mengasuh salah satu kolom di Pikiran Rakyat, yaitu Kios Cinta Asuhan Kang Ibing. Dalam kolom asuhannya, Kang Ibing menjawab pertanyaan-pertanyaan pembaca seputar kisah cinta dengan gaya khasnya yang menggelitik. Di sela-sela kesibukannya sebagai penyiar, Kang Ibing sempat memainkan beberapa film, di antaranya Si Kabayan tahun 1975, Ateng The Good Father tahun 1976, Bang Kojek tahun 1977, Si Kabayan dan Gadis Kota tahun 1989, kemudian Bos Carmat tahun 1990. Selanjutnya Komar Si Glenn Kemon Mudik tahun 1990. Kemudian Warisan Terlarang tahun 1990. Kemudian Di Sana Senang, Di Sini Senang tahun 1990. Kang Ibing selain sebagai seorang aktor, pelawak, juga sebagai penulis lagu
sekaligus dia sebagai pendakwah yang bermula dari suatu ketidaksengajaan, itu Kang Ibing akhirnya kerap diundang sebagai penceramah di kota Bandung, di luar Jawa hingga luar negeri. Diketahui sebelum meninggal dunia, Kang Ibing sempat memberikan ceramah itu di Korea Selatan. Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya terhadap seni dan budaya, Kang Ibing mendapat penghargaan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, kemudian penghargaan dari Universitas Padjadjaran, kemudian penghargaan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sampai saat ini, karya Kang Ibing masih melekat di hati penggemarnya. Semoga Kang Ibing diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Cag.